Hai semua, aku Div. Sini adalah channel dan video YouTube perdana aku. Hari ini aku mau ceritain ke kalian semua tentang kisah yang menarik yang terjadi di negara Jepang. Jadi ada sebuah desa kecil bernama Nagoro, atau biasa disebut dengan Iakasashimura atau Doll Village. Desa ini terletak di Pulau Shikoku yang berada di sebuah lembah bernama Lembah Iya di Prefektur Tokushima. Desa ini dihuni oleh kurang lebih 400 boneka seukuran manusia. Boneka-boneka ini disebut kasashi dalam bahasa Jepang, yang berarti orang-orang sawah. Namun sebetulnya boneka-boneka ini tidak berbentuk orang-orangan sawah yang selama ini kita ketahui. Justru boneka-boneka ini diciptakan lebih berbentuk seperti manusia. Dan luar biasanya, semua boneka ini dibuat hanya oleh seorang perempuan saja. Kisah ini dimulai oleh seorang wanita yang bernama Tsukimi Ayano. Ayano adalah sang pendiri Doll Village tersebut. Ayano adalah sosok yang sangat luar biasa kreatif dalam menciptakan karya seni boneka. Sejak awal, Ayano bermaksud menciptakan boneka-boneka tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sepi yang ia rasakan di desa tersebut. Tsukimi Ayano adalah perempuan berusia 73 tahun, lahir dan tumbuh di desa Nagoro. Pada saat SMP, ia pindah ke Osaka. Namun pada tahun 2002, ia kembali lagi ke desanya dan menetap di sana. Sekembalinya Ayano dari Osaka, ia mendapati bahwa kebanyakan orang-orang yang pernah ia kenal sudah tidak ada lagi. Pada awalnya, desa Nagoro ini tercatat memiliki 300 orang penduduk. Namun pada tahun 2019, populasinya menurun drastis hingga mencapai 27 orang saja. Dan yang mengejutkan adalah tidak terdapat anak-anak yang tinggal di sana, kecuali hanya orang-orang dewasa yang kebanyakan adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Bahkan gedung sekolah di desa itu sudah tidak lagi berfungsi selama lebih dari 20 tahun. Pengurangan populasi ini terjadi dikarenakan beberapa sebab. Salah satunya adalah warga yang pindah ke daerah lain dan juga kematian yang terjadi pada orang-orang yang telah lanjut usia. Saat itu, Ayano merasa sangat sedih dikarenakan desa tersebut terasa semakin sepi. Ia pun merindukan kehidupan yang dulu pernah ia rasakan di desa Nagoro tersebut. Pada awalnya, Ayano ini hanya membuat orang-orangan sawah untuk melindungi ladang dari gangguan burung. Namun pada suatu hari di tahun 2003, Ayano memiliki ide untuk menciptakan boneka untuk mengganti orang-orang yang telah pergi. Dan tahukah kamu, boneka manusia pertama yang ia ciptakan adalah boneka yang merepresentasikan ayahnya sendiri loh. Ia membuat boneka tersebut dengan menggunakan kertas koran sebagai pengisinya. Lalu dijahit dengan menggunakan kain sebagai kulit dari boneka tersebut. Lalu ia mengenakan pakaian ayahnya pada boneka itu dan meletakkan di kebun rumahnya. Pada awalnya nih, orang-orang di desa itu mengira boneka tersebut adalah ayahnya. Dan sampai orang-orang tersebut menyapa setiap pagi dengan salam seperti, "Hai, selamat pagi. Wah, pagi ini Anda bangun lebih pagi ya." Nah, karena Ayano ingin menyibukkan diri agar terhindar dari rasa kesepian yang ia alami di desa tersebut, maka Ayano ini mulai menciptakan boneka-boneka lainnya. Di mana setiap boneka yang Ayano buat ini merupakan representasi dari orang-orang yang pernah tinggal di desa Nagoro tersebut. Bahkan boneka-boneka ini juga memiliki nama, usia, kisah sejarah dari orang yang direpresentasikannya. Dalam prosesnya, Ayano melakukan pembuatan boneka-boneka tersebut dengan sebaik mungkin. Ia ingin agar setiap boneka buatannya memiliki gambaran yang mewakilkan orang-orang yang pernah tinggal di desanya. Ayano telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menciptakan wajah, ekspresi, tubuh yang mirip dengan manusia pada setiap boneka yang ia buat. Ayano menempatkan boneka-boneka tersebut di seluruh penjuru desa Nagoro dan juga menempatkannya di dalam beberapa gedung dengan pose yang sangat realistis dengan pose manusia. Dan hingga pada akhirnya jumlah penduduk desa Nagoro ini didominasi oleh boneka daripada manusianya itu sendiri.
Hal yang unik juga terjadi di ruang kelas gedung sekolah yang sudah tidak beroperasi sejak lama. Ruang kelas tersebut dipenuhi oleh boneka yang diatur sedemikian rupa dengan tema yang menggambarkan suasana pertemuan murid dan orang tua di sekolah. Gedung olahraga yang juga sudah tidak beroperasi lagi dipenuhi dengan boneka di mana pada setiap momen tertentu, boneka-boneka itu disusun dan disesuaikan posenya untuk menyesuaikan dengan tema yang ingin digambarkan. Seperti tema hari olahraga, juga festival Awa Odari, yang adalah sebuah festival tari khas Jepang. Melalui karyanya, Tsukimi Ayano berhasil membangkitkan kembali kenangan dan sejarah desanya dengan cara yang unik dan menarik. Dan ia juga telah menginspirasi kita semua bahwa dedikasi dan kerja keras itu tidak akan memberikan hasil yang mengecewakan. Oke, sekian dulu cerita dari aku. Semoga kalian suka dan dukung terus channel ini supaya nanti aku bisa share cerita menarik lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!